Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah, NPM 3062156059, kelas 02 program studi PGSD semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan. Yang ketujuh, perbedaan individu. Mengenal teori pembelajaran. Yang pertama, ada teori belajar behavioristik. Kedua, teori belajar kognitif. Ketiga, teori belajar humanistik. Selanjutnya ada teori belajar konstruktif. Kemudian yang kelima ada teori belajar Gestalt. Yang keenam, teori belajar kecerdasan ganda. Yang ketujuh, teori belajar sosial Albert Bandura. Yang kedelapan ada teori Van Haley. Yang kesembilan, teori sosial kultural. Dan yang terakhir ke-10, teori belajar sibernetik. Itulah tadi beberapa teori-teori dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari setiap teori-teori belajar tersebut. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Kelebihannya yaitu pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli, teliti, dan peka pada situasi dan kondisi belajar para siswa. Kemudian yang kedua, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kemudian yang ketiga, teori belajar behavioristik membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan dari teori belajar behavioristik adalah bahwa pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau disebut teacher-centered learning bersifat meanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Kemudian yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Kemudian yang ketiga, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respons. Selanjutnya yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori pembelajaran kognitif memiliki kelebihan sebagai berikut. Sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Kemudian yang kedua, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Dan yang ketiga, dengan penerapan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari teori pembelajaran kognitif, yaitu diantaranya selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya yaitu apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu dalam penerapan metode pembelajaran kognitif perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Yang ketiga yaitu teori pembelajaran humanistik. Kelebihannya diantara lain yaitu bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap,
analisis terhadap fenomena sosial. 2. Yaitu siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya dan mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya populer. Yang ketiga, selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Kemudian yang 4, suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan. Sedangkan kekurangannya atau kelemahannya yaitu pertama, bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Kemudian yang kedua, peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Dan yang ketiga, teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah dan banyak konsep dalam psikologi humanis. Selanjutnya yang keempat yaitu ada teori belajar konstruktivisme. Kelebihan dari teori belajar konstruktivisme yaitu pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Dan yang keempat, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, kekurangan dari teori konstruktivisme yaitu sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Kemudian yang kedua, yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Kemudian yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Selanjutnya adalah teori Gestalt. Teori ini sangat menekankan dan memfokuskan pada pengertian dan pemahaman suatu materi. Oleh karena itu, keberhasilan untuk mencapai kematangan pembelajaran sangat tinggi. Kemudian yang kedua, inti dan konsep dari teori Gestalt adalah mendapatkan sebuah insight, yang mana insight di sini merupakan pemahaman terhadap persoalan, hubungan tertentu, serta unsur lain yang ada di dalamnya untuk dapat mendapatkan pemecahan masalah. Kurangan dari teori Gestalt. Menurut pandangan Gestalt, suatu hal dipelajari dan dimulai dari keseluruhan terlebih dahulu akan dikhawatirkan berpotensi dapat menimbulkan kesulitan terutama pada proses belajar itu sendiri dan menjadi beban yang harus ditanggung sedemikian banyaknya. Kemudian yang kedua, pengamatan sangat berpengaruh terhadap pemecahan masalah. Pasalnya, jika melihat situasi dan kondisi dengan tepat akan menemukan pemecahan masalah. Beralih kepada teori pembelajaran kecerdasan ganda. Kelebihannya yaitu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan menunjukkan hasil yang optimal. Dan yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, membuka kesempatan pada pelajar untuk kritis dan berpikir terbuka, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelijensi. Kelemahan dari kecerdasan ganda yaitu memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, seperti mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya ada teori belajar sosial Albert Bandura. Kelebihannya yaitu teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning yaitu pembiasan merespon dan imitation yaitu peniruan.
Selain itu, yaitu pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dan mempelajari perkembangan anak-anak. Selanjutnya yaitu kelemahan dari teori belajar sosial Albert Bandura. Teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara penerian tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Teori belajar Van Haley. Kelebihan dari teori belajar Van Haley yaitu kemampuan pemahaman belajar siswa lebih baik. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematika siswa lebih baik. Dan yang ketiga, bersifat intrinsik dan ekstrinsik, yakni objek yang masih kurang jelas akan menjadi objek yang jelas pada tahap berikutnya. Dan sedangkan kekurangan dari teori Van Haley adalah seorang siswa tidak dapat belajar lancar pada suatu tingkat dalam pembelajaran yang diberikan tanpa penguasaan konsep pada tingkat sebelumnya yang memungkinkan siswa untuk berpikir secara intuitif di setiap tingkat terdahulu. Kedua, apabila tingkat pemikiran siswa lebih rendah dari bahasa pengajarannya, maka ia tidak akan memahami pengajaran tersebut. Dan yang ketiga, teori yang dikemukakan oleh Van Haley memang lebih sempit dibandingkan teori yang dikemukakan Feiget dan Dines karena dia hanya mengkhususkan pada pembelajaran geometri saja. Teori belajar sosiokultural. Kelebihan dari teori sosiokultural adalah pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Dan yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramental. Sedangkan kekurangan dari teori sosiokultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu, diteliti oleh para teoriwan perilaku. Yang terakhir ada teori belajar sibernetika. Kelebihan dari teori belajar sibernetika yaitu bisa diterapkan dalam kelompok sesuai dengan instruksi dalam kelas bagi setiap individu yang ada. Kemudian yang kedua, lebih memungkinkan pengajar untuk dapat memahami beberapa mekanisme dasar yang ada dan mengendalikan proses pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, dapat menyediakan pendidikan dasar untuk diri sendiri. Dan yang keempat, untuk mengembangkan instruksional ulangan, maka digunakanlah prinsip-prinsip dari teori sibernetika. Ada kekurangan yang dimiliki oleh sibernetika ini, yaitu memang sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembahasan proses belajarnya tidak secara langsung dilakukan. Itulah tadi mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori-teori pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.